saya Jesti Arniwati Lesnusa bersama rekan saya Anissa Aulia. Kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Perancangan Sistem Penitipan dan Pengambilan Barang Berbasis Mikrokontroler. Sistem pengamanan barang dan penitipan barang yang sering kita jumpai seringkali masih bersifat manual atau masih menggunakan kartu atau tanda pengenal lainnya seperti KTP atau ID card sebagai tanda bukti. Penggunaan kartu-kartu seperti ini masih sering disalahgunakan oleh orang lain apabila tanda bukti tersebut hilang atau ditemukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka akibatnya akan sangat fatal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan desain penyimpanan atau penitipan dan pengambilan barang dengan sistem yang lebih canggih, yaitu dengan menggunakan password atau sidik jari. Dalam hal ini, penggunaan password dan sidik jari dijadikan pengganti dari kartu-kartu yang sering digunakan, di mana sistemnya ketika seseorang ingin menyimpan atau menitipkan barang, maka orang tersebut harus memasukkan sidik jari dan passwordnya terlebih dahulu. Setelah sistem menerima password dan sidik jari tersebut, maka loker akan terbuka dan barang sudah boleh disimpan atau dititipkan. Lalu, ketika ingin mengambil kembali barang tersebut, maka password harus dimasukkan terlebih dahulu agar loker dapat terbuka. Sistem ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk menyimpan barangnya ketika akan mengikuti praktikum di laboratorium, dan sistem ini dapat sangat membantu sebagai tempat penyimpanan barang. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengidentifikasi sidik jari. Yang kedua, bagaimana cara membaca dan mengidentifikasi password dalam sistem yang dirancang. Batasan masalah. Penelitian ini memiliki batasan-batasan masalah yang harus diperhatikan dalam penerapannya, yaitu 1. Penelitian ini hanya berpusat pada cara mengidentifikasi sidik jari dan password pada loker otomatis. Yang kedua, pengujian dari penelitian ini akan menggunakan sebuah loker yang sudah dirancang menjadi otomatis untuk menguji apakah penelitian ini berhasil atau tidak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi saat ini yang sudah semakin canggih, yaitu dengan mencoba menggunakan sistem penitipan dan pengambilan barang otomatis dengan identifikasi sidik jari dan password. 3. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengembangkan teknologi yang sudah ada saat ini menjadi suatu hal yang berguna. Yang kedua, melatih perancang untuk dapat menciptakan sebuah hal baru melalui materi pembelajaran yang telah diterima selama masa perkuliahan. Next, kita masuk di tinjauan pustaka. Keamanan berasal dari kata pokok yang berarti aman, yang artinya bebas, terlindungi dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan keamanan memiliki arti suasana aman, ketentraman, dan ketenangan, serta keamanan fisik atau bisa disebut dengan biologi safety. Keamanan fisik atau bisa disebut dengan biologi safety, yang merupakan keadaan fisik yang aman, terbebas dari ancaman kecelakaan dan cedera atau injuri, baik secara mekanis, termis, elektris, maupun bakteriologis. Ada 3 faktor penting yang terkait dengan keamanan, yaitu tingkat kepengetahuan dan kesadaran individu, kemampuan fisik dan mental untuk melakukan upaya pencegahan, serta lingkungan fisik yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan bahaya. Ada beberapa karakteristik keamanan, yaitu insidensi, persepsi, dan pengaturan. Keadaan bersifat pervasif, yang artinya luas, mempengaruhi semua hal atau klien, membutuhkan keamanan pada seluruh aktivitas seperti makan, bernafas, tidur, kerja, dan bermain. Alat dan bahan perancangan. Yang pertama, Arduino IDE. Yang kedua, laptop. Yang ketiga, Arduino Uno. Yang keempat, sensor fingerprint. Yang kelima, keypad. Yang keenam, LCD 2x16. Yang ketujuh, relay. Yang ke-8 push button, yang ke-9 papan breadboard, yang ke-10 solenoid door lock, yang ke-11 kabel jumper. Perancangan umum. Sistem tempat penitipan dan pengambilan barang secara otomatis ini menggunakan sidik jari dan password akan dirancang menjadi sebuah loker, di mana sistem ini akan dipasang pada bagian pintu loker. Cara kerja dari loker ini cukup mudah, di mana akan dirancang sistem sidik jari yang akan digunakan pengguna untuk mengakses loker. Lalu akan muncul menu memasukkan password pada LCD dan password tersebut dapat dimasukkan melalui tombol keypad. Setelah itu, loker dapat digunakan. Lalu setelah loker selesai digunakan, pengguna dapat memasukkan kembali password dan sidik jari.
Jika sidik jari dan password teridentifikasi, maka loker dapat terbuka. Password yang telah dimasukkan dapat dihapus kembali untuk menjaga keamanan dan rahasia pengguna. Perancangan pendeteksi sidik jari. Bagian pertama yang akan dirancang adalah pendeteksi sidik jari, di mana dalam hal ini akan digunakan sensor fingerprint. Dalam perancangan fingerprint akan disambungkan dengan Arduino Uno sebagai otak dari pemrograman, menggunakan kabel jumper. Kemudian akan disambungkan lagi dengan komponen-komponen pendukung lainnya. Sensor fingerprint ini akan digunakan untuk mendeteksi sidik jari sebagai alternatif untuk login pertama pada loker yang dirancang. Pada tahap ini, pengguna harus memasukkan sidik jari agar dapat lanjut ke tahap memasukkan password. Jadi, loker yang dirancang tidak dapat diakses jika tidak memasukkan sidik jari terlebih dahulu. Selanjutnya, perancangan sistem untuk memasukkan password. Pada tahap ini yang akan dirancang adalah sistem untuk memasukkan password menggunakan keypad 4x4. Keypad ini biasa dikatakan adalah akses utama dalam menggunakan loker ini, di mana pada tahap ini sistem yang telah diaktifkan menggunakan sidik jari akan menjadi tempat untuk memasukkan ID dari setiap loker dan memasukkan password. Password yang dimasukkan akan ditampilkan oleh LCD. Keypad yang akan digunakan memiliki menu dengan angka 0 sampai 9 dan tambahan menu huruf yaitu A, B, C, D, tanda bintang dan tanda pagar. Keypad ini masing-masing memiliki kegunaan seperti angka 0 sampai 9 digunakan untuk memasukkan password dan ID setiap loker. Menu bintang untuk menghapus, menu pagar untuk sebagai tombol OK, dan menu A atau menambahkan password, B menghapus password atau mereset kembali sistem agar dapat digunakan oleh orang lain, C menu kembali ke menu sebelumnya, D exit untuk mengakhiri penggunaan loker. Adapun diagram blok yang akan diterapkan pada perancangan ini dapat dilihat pada slide terakhir. Itulah tadi presentasi proposal dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.